Malah ada pelaut Kang, DP judul Kang. Pe banyak pelaut-pelaut orang pe belakang ini. Betul aja itu DP lirik tadi kalau untuk pelaut-pelaut di belakang. Aduh, Mar memang ketuk kalau sore-sore begini di Dago-Dago, apalagi di pinggir pantai memang sadap sekali Kang. So ada bapak-bapak di sini yang hadir, mau baca cerita dengan orang mengenai produksi perikanan ini yang ada di Sulawesi Utara, Manado juga pasti. Ini yang pertama ada Bapak Kabid Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Sulut, Pak Yesta Saruan. Pak, selamat sore Pak. Selamat sore Pak Steve Kolibu. Makasih Pak. Terima kasih atas kesempatan dan undangan. Orang yang makasih. Tak tahu Pak Yesta pe kerja pe banyak ini Mar, ada siapkan waktu for mau datang baca cerita dengan orang. Kemudian juga di sini ada tuan rumah ini Pak Tommy Posuma. Makasih Pak Tommy. Ding DP tanpa kote for orang duduk di Dogo-Dogo sore ini, makasih Pak. Ya. Makasih Pak Steve yang datang bikin acara di Tumumpa, Pelabuhan Perikanan Tumumpa. Ini memang orang pe edisi yang pertama, paling pertama sekali ini dia orang baiknya Dogo-Dogo langsung datang di Pelabuhan Ikan Tumumpa ini Kang Pak Tommy. Sekali lagi makasih Pak Tommy. Ada juga ini Pak Frans Lauren dari Syah Bandar Perikanan. Pak Frans, sore. Selamat sore Pak Steve. Oke. Terus juga ada Pak Rizal Sapulete, Kabid Kelautan dan Perikanan. Ini Komang dari Kota Manado. Pak Rizal. Ya, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore Pak Steve, selamat sore buat kita semua. Makasih Pak Rizal. Ada lagi nih Pak Pendeta Luki Saryawan MTH ini Ketua Asosiasi Nelayan Pajeko atau Asneko Pak ya. Sore Pendeta. Aduh. Makasih Pak Pendeta ya sekali lagi sudah datang ya. For yang ada bawa dengar Pak orang nih sore boleh nanti mau bergabung di 082195 835080. So boleh simpang jatuh nomor Pro 1 nanti sebentar kalau pendengar mau batanya tinggal mau telepon. Mari jangan dulu batanya sekarang. Kita orang masih mau baca cerita dulu ini. Kita mau Pak Yesta dulu ini Pak. Kalau misalnya untuk orang ini di Sulawesi Utara, berapa Pak orang produksi perikanan yang ada di Sulawesi Utara ini Pak Yesta? Baik, terima kasih Pak Steve, teman-teman pemirsa, sahabat-sahabat, pemerhati perikanan, baik yang mendengar kami lewat Pro 1 RRI dan RRI Manado, kemudian juga masyarakat Sulawesi Utara, pecinta dan pelaku usaha di sektor kelautan perikanan di Sulawesi Utara. Di acara Dego-Dego ini tentu kami akan menyampaikan seperti apa konstruksi potensi produksi perikanan tangkap di Sulawesi Utara. Nah, ini sesuai judul kami terundang di sini, bagaimana dengan ketersediaan stok ikan menjelang Idul Fitri ya, bagi sahabat-sahabat kami umat Muslim yang beberapa hari lagi akan di bulan Ramadan ini akan menyelesaikan, dan tentu kita berharap seperti apa ketersediaan produksi perikanan tangkap. Ini barangkali relevansi dari pertanyaan Pak Steve. Potensi kami Pak, based on data pelabuhan perikanan, based on data landing yang ada seperti ini Pak, dicontoh Pak Steve dan pemirsa radio, kita berada di Pelabuhan Perikanan Pantai Tumumpa. Saya coba based on data, ini data terbaru posisi April, di bulan April saja sampai dengan 12 April ya. Itu sekitar 190.000. Oke, cuma sekitar bulan itu Pak. Cuman berapa hari ya untuk data potensi. Kemudian ini nanti sebentar lebih tepatnya ada Pak Frans Lauren dari Pelabuhan Perikanan Samudra Bitung juga akan mengupdate seperti apa potensi based on data landing di Pelabuhan Perikanan Samudra Bitung yang merupakan Pelabuhan Perikanan UPT dari Kementerian Kelautan. Kalau untuk jumlah keseluruhan, saya baru terupdate data dari Pelabuhan Kema juga. Saya mungkin ambil yang data-data harian ya. Dan bongkar oleh kapal ikan yang berlabuh tambat di pelabuhan.
di sekitaran 18 ribuan sampai dengan 16 ribuan untuk jenis ikan layang besar, Banyak, Kang, kategori Pak. layang malalugis ya. Kemudian untuk ikan-ikan cakalang atau maesang orang Nado bilang. Tetapi kalau kita lihat, saya juga coba update data dari kepulauan. Kebetulan kami ada pelabuhan perikanan di sana, kewenangan pemerintah daerah. Ini sementara mereka coba update. Pada prinsipnya di kisaran kalau untuk PPS Bitung, data pelabuhan perikanan itu dalam sehari mungkin di sekitar 170-an ribu ya untuk data tonase, data ton berat ikan yang didaratkan. Jadi kita convert ke nilai ekonomi. Untuk yang kalau dicoba asli formulanya cek formulanya kan layar ini kalau kita update ada sekitar kapal. Nah itu tadi gambarannya geografi itu jenisnya itu perbedaan itu di ikan layang Malaysia kemudian cakalang maesang yang kategori ikan-ikan dengan jumlah produksi terbanyak baru ikan tangkapan produksi perikanan tangkap biasanya dari kabupaten juga ini kisaran 340 ribuan yang mungkin Pak Pendeta nanti bisa koreksi atau sependapat karena kebetulan Pak Pendeta asosiasi nelayan Pajeku ini di Putrain ya. Ini yang ada di Sestara yang memang pelaku usaha langsung. Jadi ini gambaran potensi yang kalau mendekati Idul Fitri, kami keseharian sangat cukup melalui. Dari pelabuhan perikanan Todepo, Bolmong Selatan, dari informasi malah itu turun. Begitu juga di Tumpang. Kalau kita update data hari Jumat ke hari Sabtu hari Jumat, rata-rata itu turun di sekitaran 1.000 sampai 2.000 kg. Baik, di pelabuhan perikanan Todepo, kalau ikan layang melalui itu cakalang atau maesang itu banyak stok, harga juga murah. Jadi biar kita menekan ini inflasi. Nah, salah satu komoditas penentu inflasi kan adalah ikan. Nah, saya informasi katanya Yupi unit pengolahan ikan yang ada di Bitung lagi full untuk raw material karena itu mereka kan untuk ekspor. Kalau istilahnya itu 1 kilogram 3 ekor ikan layang melalui seperti ukuran yang mereka ini. Ada juga untuk asosiasi pool and line, jadi ikan untan, gitu ya, menggunakan ikan melalui. Jadi pada prinsipnya mungkin boleh kami gambarkan bahwa produktivitas potensi perikanan dari subsektor perikanan tangkap jadi kita bersyukur juga, berterima kasih kepada nelayan, pemilik kapal, pelaku usaha, industri, teman-teman awak kapal perikanan yang di belakang orang ini, yang sementara ini ada beberapa kerja tapi orang ini logistik ya, Pak Pendeta Luki ini di logistik, ada persiapan untuk mungkin kalau kita kan ada nelayan, ada kapal-kapal yang duitnya itu one day fishing ya, keluar malam pulang pagi, keluar malam pulang pagi. Ini ada kita cari ikan minggu ada yang 3 hari ya. Jadi prinsipnya supply dan demand itu mendekati Idul Fitri ini kami optimis terkontrol kan Pak. Baik. Oke, makasih Pak. Yes, banyak katu pelabuhan-pelabuhan karena belum kasih yang Pak, kita orang gunung jadi kalau senang sekali kalau dia duduk di pinggir pantai begini Pak. Ini ada Pak Tony dari Kepala Balai Pelabuhan Perikanan Tumut, Pak Tony Posuma Pak. Kalau di sini bagaimana dong Pak? Ada kapal-kapal apa yang datang bawa ikan di sini, kok ikan-ikan apa yang ada di sini Pak? Terima kasih. Jadi di Pelabuhan Perikanan Tumumpa ini sudah
uh, apa disampaikan oleh Pak Kabit Tangkap, Pak Jesta. Di sini ada kapal-kapal yang bervariasi, ada yang mulai dari 6 GT sampai 30 GT ke Oke, atas. Ya. itu kapal yang bagaimana Pak? Orang gunung kasih yang Pak, nih tahu itu 6 GT dan berapa puluh GT itu Pak? DP besar. Oh, itu besar. Kalau DP kata itu DP besar. DP berat kotor kapal. Oke. Jadi dia paling mana yang 6, mana yang 30 bos. Oh, begitu dong Pak. Lalu yang jenis-jenis ikan yang ada di pelabuhan perikanan Tumumpa ini ada berapa macam? Yang paling banyak Jo Pak. Ya, kalau mau bilang paling banyak dia lebih tergantung DP musim-musim. Oh, Kalau yang sekarang itu cakalang banyak di sini. cakalang banyak. Duh, memang Cakalang, sadap sekali kan kalau Pak orang di gunung cuma aja sampai cakalang susu Pak. So supaya tahan kalau Pak Tommy. so berarti sesering kilam kalau. Iya betul. Kan di gunung Pak orang. Makasih Pak Tommy. Iya. Iya. Nanti ada beberapa narasumber lagi yang nanti orang mau cerita. Mar sebelumnya orang mau dengar dulu. Ini ada satu yang mungkin bisa bikin orang lebih semangat untuk makan ikan Pak. Iya. Jangan lupa nanti tuh pendengar-pendengar kalau misalnya mau bertanya nanti di telepon di 08. Pak, ini saya tawarkan obat penambah daya tahan dan daya ingat untuk Bapak dan keluarga. Coba saya lihat, Bu. Sangat bagus loh, Pak. Buatan luar negeri lagi. Terima kasih, Bu ya. Rasanya lebih sehat kalau keluarga saya cukup dikasih makan ikan hasil tangkapan nelayan di sini. Ikannya segar dan ditangkap di Laut Indonesia. Kalau begitu, terima kasih, Pak. Panggilan kepada Bapak Rambo. Makan yuk. Bapak Makan apa? Rambo. Tuh, di sana makanan luar negeri itu. Iya, ayo. Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi. Enggak ah, level. Makan itu dah. Udah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia udah khas. Harus kita bangga dong. Bisa makan sapi sama si goreng. Ayolah, biar mendengar dulu. Kabarnya enak kayaknya. Pakai siput. Apa? Restoran luar negeri. Ini kok ngomongnya siput. Sampai siput di rumah itu ya. Astaga. Ini seafood. Laut artinya kan siput. Ini sawah-sawah hidup. Makanya gaya jadi seafood. Dibilang siput bikin malu aja. Ayo dah kita pergi. Mana? Makan tapi siput. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Kita di sini hidup bagaimana? Asik satu hati hingga di sana. Memang cuma gana
yang paling kita sayang cuma anak yang kita dah rindu-rindu. Ego-ego tua saksi tarung pecinta yang tak mau tak lupa dia orang memuda. Ego-ego tua saksi tarung berjanji tetap di hati sampai membawa mati. Ego-ego jadi teman setia dan tak habis rindu kayu ingat panganan. Orang tercinta yang tak lupa hingga orang pemuda. Ego-ego tua saksi tarung berjanji tetap sodi hati sampai Aduh, kalau sementara dulu di Dego-Dego kan jadi ingat lagu kata Pak Tommy jangan ngantuk kan. Banyak jangan ngantuk kalau seru-seru begini Pak Tommy. Ya enggak kan. Mari kita masih tepuk tangan dulu kata orang tuh penyanyi sore hari ini. Luar biasa Sudah kita hampir tak tidur maksudnya. Dan kalau misalnya ada yang mau telepon nanti saya bantarin 082195835080. Sebelum kita mau cerita dengan Pak Frans dan Pak Pendeta Luki, ini Pak Rizal dulu Pak, kalau di mana gimana dan BP produksi ikan-ikan ini? Terima kasih. Lebih khusus. Ya, terima kasih. Ya, lebih khusus untuk Kota Manado. Hingga pada saat ini masih terbilang cukup dan mungkin agak lebih sedikit karena dipantau dengan juga data-data yang ada dari selain dari pelabuhan sini juga data yang dari Calaca. Kalau di Manado ada berapa pelabuhan perikanan? Di sini kalau di Manado sini ada pelabuhan Tumumpa, tapi itu adalah kewenangan dari Dinas Perikanan Provinsi. Oh iya, begitu. Demikian juga yang ada di Calaca, demikian juga di Calaca itu merupakan kewenangan dari provinsi. Jadi untuk produksi kita saat ini, kalau per hari dia kurang lebih 400 sekian. Jadi itu untuk stoknya ke depan kita masih terbilang cukup. Dan itu dimonopoli oleh juga ikan-ikan seperti cakalang, seperti yang disampaikan tadi, Malaluki, Stehot, Tude, itu yang pada saat ini lagi banyak-banyaknya. Kira-kira lagi musim kalau Pak Tommy bilang tadi kan. Oke, makasih Pak Rizal. Jangan lupa boleh link ini Pak orang di Facebook RRI Manado dan Pro 1 RRI Manado. Mungkin yang sementara dapat dengar, kalau suka mau lihat, apalagi yang kita tuh saudara-saudara orang gunung, kita ada di pinggir pantai, boleh mau lihat di situ, no, Pak. Ini Pak Pendeta Luki dulu ini Pak, ini Ketua Asosiasi Nelayan Pajeko, Asneko. Kalau dari Asneko bagaimana Pak DP data? Tunggu Pak Pajeko ini yang bagaimana Ketua? Kalau Pajeko tuh begini dia. Oh, yang di belakang 4 orang ini Kang? Ya, kapal-kapal motor sebetulnya, yang motornya enggak lagi di luar, tapi konstruksi motornya itu sudah ada di dalam. Oh, sudah di dalam. Misalnya nggak ada ini pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Torang ini? Pakai bahasa Torang, dari Dego-Dego dan Torang. Ya, kalau Bapak mau masuk ke dalam, ya boleh, nanti kita ajak gitu. Jadi dia di dalam posisinya. Nah, besarnya kapal itu juga sangat tergantung dia punya power kekuatan mesinnya. Oh, begitu. Nah, disebut Pajeko karena memang setahu kita memang dari dulu juga memang di Tumumpa ini Dorong juga bilang kapal-kapal besar di atas 30 GT
atau katakanlah dari 20 sampai 60 GT, itu dorang sudah bilang kapal Pajeko. Jadi kapal Oh, lebih batangga ikan di atas 10 mil, bahkan di atas 12 mil. oh DP jarak dari Jarak penangkapan. pantai ke sana ya Pak ya. Jadi cukup jauh tuh. Tapi kalau kecil-kecil udah bilang pelang tuh. Pelang gitu. Nggak tahu pelang. Yang kecil-kecil. Yang DP motor di luar berarti Pak. Kalau ini kan di dalam toh ya. Motor tempe. Kalau ini masih di dalam. Oke. Jadi kalau kita bicara tentang on-base data sebetulnya ada di Pak Jesta sama Pak Tommy. Oke. Tapi yang menarik sebetulnya bagi saya ketika coba searching masalah on-base data, memang di 2021 secara menyeluruh itu kita belum bisa menangkap data secara pasti sebetulnya kira-kira untuk Sulawesi Utara itu produksi ikan dalam 1 tahun di 2021 itu berapa banyak ton, lalu nilai produksi itu seberapa banyak ton. Tapi kalau mengacu sebetulnya year on year misalnya BTS punya dari tahun 2019, 2018, 2019 sampai 2020 kita ada data di situ, itu cukup menarik sebetulnya. Jadi itu jadi semacam sebuah benchmark data. Jadi patokan untuk kita hitung kira-kira permintaan ikan di Sulawesi Utara pada waktu menjelang Lebaran itu kira-kira di angka berapa gitu, atau kita bisa presentasi itu di berapa banyak. Nah, saya cuma simpulkan saja di tahun 2020 itu sekitar 322.695 kg. Nah, nilai sebetulnya dari produksi itu di tahun 2019 kurang lebih 6 M lebih. Nah, sementara kalau kita juga dapat data tentang angka konsumsi ikan Sulawesi Utara, Pak, angka konsumsi ikan Sulawesi Utara atau AKI itu ternyata untuk DKP provinsi itu kan ada target, atau KKP punya target di tahun sampai tahun 2024 itu di angka 62,5 kilogram per kapita per tahun. Nah, sementara ternyata on base data Sulawesi Utara ini angka konsumsi ikan malah justru di atas angka rata-rata yang menjadi target pemerintah pusat. Jadi itu di angka 66,75 kg per kapita per tahun. Makan ikan berarti orang sulit kan? Nah, itu dia. Jadi Ibu Susi dulu juga bilang makan ikan memang sebelum dia ngomong, orang-orang Manado juga bahagia. Betul. Orang-orang juga di gunung juga makan. Biar kurang jerapah yang sefufu Pak, masih ikan kan. Mana ada jerapah ikan mantal ya katuk di sana Pak. Juga. Iya. Tapi kan cukup menarik. Artinya sebetulnya kalau dilihat dari data itu, angka konsumsi ikan meskipun sebetulnya sampai di bulan Mei, katakan demikian Pak, dengan angka-angka on base tadi menurut kita masih tercover sih. Pemerintah pusat secara nasional itu kan kalau kita catat 2,9 juta ton April sampai Mei ketersediaan ikan yang ada di seluruh UPI tahun 2022. Sementara ternyata permintaan konsumsi ikan sampai nanti di bulan Mei itu cuma 2,2 juta ton. Artinya memang ada selisih. Selisihnya selisih kurang. Artinya bisa dapat mencukupi permintaan ikan yang ada di seluruh Indonesia. Kalau untuk Sulawesi Utara, kalau dalam perhitungan kita tadi, itu cukup terakomodir sebetulnya. Karena itu memang mungkin perlu yang orang himbau adalah tidak perlu takut Kang. Nggak perlu takut, karena memang di satu sisi juga kita lihat di beberapa hari-hari ini, kapal-kapal yang tiba tangka lumayan jaga dapat banyak ini. Karena memang sekarang musim ikan di daerah penangkapan 715. Di daerah mana itu Pak 715? Daerah Maluku ya. Daerah Sulawesi Utara sama daerah Maluku. 715 sama 716. Berarti orang nelayan-nelayan ini japi melaut sampai di sana dong, sampai Pak? di sana, DP izin lah. Iya betul. Dan sekarang penangkapannya cukup besar. Misalnya data yang dari Tumumpa kalau kita perhatikan di bulan April tanggal berapa? Tanggal 24 dan 23 itu kalau kita lihat di yang dimiliki oleh Tumumpa itu adalah 42.380 kg. Kalau dinilai itu sekitar 708. Artinya untuk konsumsi Manado misalnya, jumlah penduduk Manado kan itu Pak 500 ribuan kan. Itu kalau di siang hari mungkin agak lebih. Tapi kalau di malam hari 500.000 mungkin agak turun Pak. Dan tidak semua orang kan di Manado ini suka ikan juga toh. Betul. Ada yang suka ikan ayam karena definisi ikan kok di Manado. Kalau Manado semua daging ikan itu Pak Pendeta. Jadi ada ikiang ayam, ada ikiang babi, gitu kan. Tapi kalau di Jawa ya ikan gitu.
Jadi mungkin dari 500 itu kalau dihitung mungkin kalau di jumlah penduduk kota Manado itu mungkin akan menurun di malam hari. Jumlah penduduk asli maksudnya. Iya betul. Yang lain Masih bisa sepulangkan. tercover sebetulnya. Kalau kita perhatikan, kalau mau ditotalin saja bulan April punya itu sudah bisa tercover. Dukung dalam doa Pak, karena biasanya di bulan Mei sampai bulan Juni ini ikan itu lumayan gitu. Nah yang menentukan kan sebetulnya cukup atau tidak biasanya harga juga kan Pak. Kadangkala kan pengusaha kita ini Pak, kalau dia lihat harga di pasar itu terlalu murah, tapi kemudian harga untuk misalnya dikirim ke Surabaya lebih mahal, ya dia nggak mau masuk pasar Pak. kan kau tuh mau Dia cari nggak mau masuk untung pasar. Pak Karena Pendeta kita butuh Luki. doa itu Pak. Iya Butuh betul. keuntungan. Ya kalau mereka Pak Jesta dan Pak Tommy kan cuma masalah aturan toh. Kalau orang kan butuh doi. Betul Tapi betul. maksud memang kadang-kala semua tergantung juga harga pasar itu paling penting kita harus perhatikan. Lalu kemudian stok ikan Pak. Setahu saya stok ikan juga tadi kayak Pak jadi bilang itu kan di Bitung cukup besar Pak Jesta. Banyak yang belum keluar. Jadi saya pastikan memang sampai bulan Mei kan Lebaran untuk Sulawesi Utara sih Masih ada. tercover. Nah ini kita penasaran sebenarnya Pak Yesta, kalau misalnya dari Dinas Kelautan dan Perikanan ini, boleh enggak orang mau baking harga eceran tertinggi atau ada harga eceran terendah justru? Soalnya kan kalau tadi Pendeta Luki bilang kalau murah dong lebih baik atau bawa di luar tuh supaya dapat untung banyak dong Pak Yesta. Baik Pak Steve. Nah ini pertanyaannya bagus, sulit dijawab karena menyesuaikan keadaan. Kalau di keputusan Menteri Kelautan Perikanan memang ada peraturan yang mengeluarkan tentang Kepmen 8687 ya kalau salah. Keputusan Menteri yang terbaru itu tentang harga patokan ikan HPI. Nah di situ, sekarang kita akan menuju kepada perikanan terukur itu ada 3 kategori kalau salah. Harga patokan ikan, harga eceran ikan harian di pelabuhan perikanan. Tetapi kalau orang by real ini seperti tadi Pendeta Luki sampaikan, kita ada informasi harga ikan harian dari masing-masing pelabuhan perikanan menjadi UPT kewenangan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara. Harusnya acuannya bila mana proses pelelangan ikan itu jalan. Proses misalnya tumumpa ini ada kewenangan yang tidak diangkat dari kabupaten kota ke provinsi, yaitu salah satunya adalah pengelolaan tempat pelelangan ikan. Oh jadi itu tetap Pak Rizal itu tetap di wilayah Undang-Undang berarti. 23 2014 itu tetap itu kewenangan domainnya itu pemerintah kabupaten kota seluruh Indonesia secara nasional. Kalau proses lelangnya, lantainisasi lelang itu dijalankan dengan baik, nah itu pun juga untuk harga eceran ikan mendapat tahu supaya orang. Kalau juru lelangnya sampaikan, oh ini harga ikan Malalugis layang ini per gram sekian rupiah. Yang jadi sekarang adalah kita memang ada acuan keputusan Menteri Kelautan Perikanan tentang harga patokan ikan, harga eceran, tapi ada juga yang kewenangan dari Kepala Pelabuhan Perikanan menetapkan. Jadi sebentar Kepala Pelabuhan Perikanan yang akan menetapkan bahwa harga eceran ikan jenis panitang, baby tuna atau madidihang, kemudian layang Malalugis, selar tode atau tongkol deho, dan layang Malalugis, kalau semua berlaku penuh di perikanan terukur dari subsektor perikanan tangkap, semua dapat lihat di situ bahwa Pak Tommy Posuma, Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Tumumpa, menetapkan hasil produksi kapal motor A misalnya, setelah diperiksa oleh petugas enumerator, komoditi spesiesnya apa, beratnya, volumenya berapa, dan harga eceran ikan berapa. Itu yang akan orang mau baca. Jadi Pak Tommy berkewenangan nanti. Ya, oleh Syabada Perikanan juga yang mau sama-sama. Tetapi yang by real sekarang kalau mau bilang harga eceran ikan, nah ini kembali ke pelaku usaha ini. Kalau Captain so bilang bahwa orang datang ke sekian, kalau sepakat ada kapal yang sistem bagi hasil di atas 8 ton, kita mau kasih berbagai Pak awak kapal di luar nakoda, fishing master sekian-sekian, dibagi lagi 1/3 atau 2/3 pemilik kapal, kemudian potong logistik, natura, BBM, es balok, makanan, apa semua, sekian dapat baku berbagai. Itu akan mempengaruhi itu harga eceran ikan. Jadi ada di itu kalau untuk hilir, ya betul. Itu Pak Jesta. Jadi kalau sekarang memang masih dalam konteks yang menentukan
ini ikan mahal. Di bahasa orang Manado kan, ini lagi ikan mahal atau ikan murah. Kalau mungkin supply demand tinggi, permintaan tinggi, kong DP supply stok ikan kapal-kapal yang melaut kurang, karena biasanya kan orang tinggal tunggu radio dari penjaga petugas rumpun. Kamari Jo, ikan semua makan. Berarti itu pasti itu dong tinggi. Tetapi kalau ada yang tinggi juga ke rumpun terus dia mau balik, cuma mau hitung DP itu, pasti itu akan mempengaruhi Mahal ikan, harga ikan. Itu dia bilang ikan mahal di ikan. Atau ini kemarin aja ikan putih banyak. Oh, begitu. Berarti pulang kemari DP harga lagi. Makanya kalau saya coba lihat data informasi harga ikan harian Jumat, Sabtu, Minggu, kecenderungan ini berkurang DP harga-harga. Jadi per ekor per jenis ikan itu malah ya turun-turun Rp1.000, Rp500. Berarti boleh dibilang supply Banyak kan? banyak juga yang Iya, standar. Itu yang mungkin kalau sebagai gambaran lah. Tapi kalau Rupa bilang, Pak Pendeta bilang, memang orang mesti ada breakdown dari keputusan Menteri Kelautan tentang harga patokan ikan. Pasti orang harus segera cermati dengan kepala pelabuhan perikanan, orang harus tetapkan harga patokan ikan. Tapi ini barang kan sama di ikan petipe, yaitu perishable, mudah rusak. Kalau di harga ikan bisa fluktuatif. Mau tahan lama-lama lah kalau rusak. Bisa fluktuatif itu. Tergantung dari usaha penangkapan ikan dari hulu, berapa biaya kapal itu, logistik, sekali trip itu dia modal 50 juta mungkin. Balik kemari dorong mesti potong itu. Ada DP itu kan. DP biaya produksi kan. Mari kita mobil Pak Fran dulu nih, Pak Fran Lawrence dari Syah Bandar. Kalau peran dari Syah Bandar ini bagaimana dong Pak Fran ini terkait dengan itu ikan, produksi ikan dan lain-lain sebagainya Pak? Baik, terima kasih Pak Stef. Jadi sebenarnya tugas Syah Bandar ini untuk menjaga keselamatan pelayaran kapal. Untuk produksi kapal itu, produksi perikanannya, kita sudah coba membackup dalam hal ini bekerjasama dengan bagian operasional pelabuhan perikanan. Kalau mohon maaf, sebenarnya saya tugasnya di PPS Bitung, berhubung Pak Syah Bandar di Tumumpas ini, beliau orang tuanya lagi meninggal di Ternate, sehingga saya di BKO-kan ke sini. Jadi kalau kita di Bitung Pak Yasna, izin, untuk stok ikan sekarang ini sangat melimpah. Per tanggal 23 kemarin ya Pak, itu produksinya sekitar 237 ton. Waduh, banyak Pak. 237 ton dengan nilai produksinya mencapai 5,7 M. Itu per tanggal 23 kemarin Pak. Luar biasa banyak kan Pak Fran. Jadi di sana Pak banyak yupi, kita akui banyak yupi, dan juga banyak istilahnya kalau orang di sini ya tibo-tibo itu Pak ya. Sama seperti di Tumumpas ini Pak, pelelangan kita di sana juga belum jalan. Untuk sementara ini ada seperti banyak kapal-kapal yang one day fishing itu yang satu hari cuma melaut, pergi pagi pulang. Pergi malam pulang pagi Pak. Itu dia produksi per hari itu ada armadanya tuh sekitar per hari itu ada sekitar 15 sampai 16 kapal papan kita. Di sana dia produksinya itu rata-rata ikannya ikan apa kalau di sini bilangnya malalugis sama oci apa sih di sini bilang apa tude. Aduh. Enak itu kalau mau bakar. Ya, itu produksinya per hari itu mencapai 220 ton itu karena kapalnya kan kapal pakai mesin tempel itu Pak, diproduksinya tuh itu bisa sampai 2-3 ton per kapal itu. Pak Fran, kalau di Bitung sana tiba-tiba yang datang tiba-tiba dari mana Pak itu biasa? Ini sekarang di sana banyak Pak. Ada yang dari Palu. Sampai dari Sulawesi Tengah Pak ya? Dari Palu, dari Gorontalo. Ada juga kami dengar tuh tanya-tanya ke sana tuh, tanya-tanya teman-teman yang pakai mobil-mobil itu yang full box banyak-banyak itu, dia bawanya sampai ke Kalimantan Pak Pendeta. Aduh. Ya berarti tapi via Gorontalo. Itu
ikannya dibawa dia. Berarti ikan naik kapal Kang Pak sampai di Dia Kalimantan. bawa ke mungkin ada suppliernya yang di Gorontalo sana, dia kirimnya sampai di Kalimantan. Itu ikan dari Sulawesi Utara bawa ke sana. Marna apa Kang Pak, tong stok banyak atau melimpah tuh. Jadi kalau bawa ke sana sama yang Pak Pendeta Luki bilang, siapa tahu di sana lebih mahal Kang Pak Pendeta. Ya selama ini kita lihat ya untuk di Sulawesi Utara banyak ikan. Banyak. Oke, makasih Pak Fran. Aduh, luar biasa ini. Dan pendengar kalau misalnya mau bergabung boleh sekarang di 082195835080. Mau bergabung dengan orang yang sementara mau cerita di atas dego-dego di Pelabuhan Perikanan Tumumpa ini di pinggir pantai, silakan. Sambil kita mau bertanya dulu ini Pak Pendeta Luki dulu Kang. Tadi untuk DP cost produksi biaya produksi itu Pak bagaimana Pak kalau mau pergi melaut? Iya. Kalau cost produksi untuk ke laut itu memang nggak kecil itu, apalagi sekarang BBM itu untuk solar di atas 30 GT itu agak susah karena dia harganya sekarang di atas berapa ya? Di atas 15.000 rupiah per liter gitu. Kalau dulu kan kalau kalau pakai invoice dia cuma main sekitar 7.000. Nah itu kalau kemarin kan waktu orang udah diskusi kemarin itu salah satu juga orang bicara tentang masalah BBM. Hampir 2 kali lipat berarti 7.000 dan 15.000 Pak 100%. Pendeta Luki. Iya 100% Kang. 100%. Nah persoalannya sampai hari ini itu belum ada kejelasan masalah harga itu. Karena itu menjadi persoalan sebetulnya ketika mau ke laut, apalagi ke laut di atas 12 mil. Itu kan rata-rata memakan bukan cuma sekedar berapa ton solar. Itu kadang-kala di atas kapal itu bisa sekitar 10 sampai 5 drum yang besar-besar itu kalau perhitungan sekitar 25 sampai 30 juta. Nah, baru DP BBM itu Kang Pendeta. Kalau misalnya kita bicara tentang masalah dia punya makanan. Iya. Jadi kita harus siapkan makanan itu, baru sayur, belum lagi teh, kopi dan segala macam. Jadi itu cukup besar dia punya cost. Jadi kalau mau ditotalin sekarang ini untuk kapal di atas 30 GT, di atas 12 mil. Saya menemukan ini dari web. 40 sampai 50 juta. Nah, itu pun pergi nanti kemudian 3-4 hari baru balik lagi. Nah, beda kalau cuma one way. Jadi dia pergi pagi, pulang malam. Contoh misalnya seperti Pak Yesta bilang tadi. Tapi kalau untuk Pajeko, nggak ada. Apalagi kalau misalnya dia dapat izin di daerah Maluku kan Pak. Nah itu kan dia bisa bertahan 2 sampai 3 hari. Nah kalau nggak ikan dia pindah lagi ke satu rakit yang lain. Jadi semuanya sangat cukup besar cost-nya. Nggak heran Kang Pak kalau misalnya kadang-kadang mahal ikan Kang Pak. Nah itu tadi. Jadi kalau mau dikaitkan misalnya dengan harga ikan misalnya, meskipun ada benchmark patokan katakanlah dari KKP misalnya, kan gitu. Cakalang yang mungkin sekitar berapa per kilo, saya nggak tahu. Tapi di pasaran sekitar 17.000 sekarang kalau saya lihat di daerah sini. Saya nggak tahu kalau Bitung, cakalang berapa per kilo, 17.000. Kalau Tude sekarang main di 20 kan Pak. Nah kalau misalnya kita lihat misalnya di pasaran ternyata cukup murah kan Pak. Dibandingkan dengan cost yang kita keluarkan itu kan cukup besar. Ya sudah pasti kita akan lempar ke pabrik. Tapi syukur kadang-kala pabrik di Bitung maupun di Manado, kadang-kala juga mereka tampung dulu kan. Kadang-kala ditampung dulu, baru kemudian mungkin dilempar ke Surabaya atau mungkin ke Jakarta, dan seterusnya. Tapi ada satu hal yang cukup menarik sebetulnya karena kita di lapangan, ada juga beberapa pengusaha yang mencoba melakukan usaha di luar Sulawesi Utara misalnya. Dia melakukan misalnya di Papua gitu. Itu cukup menarik. Karena ikan-ikan yang ternyata diproduksi di sana, itu kebanyakan mereka justru jualnya ke Sulawesi Utara. Berarti orang tangkap produksi di sana dong. Betul. Jual kamari. Ya di situ karena harganya sebetulnya lebih tinggi di sini dibandingkan kalau misalnya kita langsung ke Surabaya. Oh, Pak. Begitu. Nah karena itu memang di Bitung itu Pak nggak mengherankan kalau memang stok ikan kita cukup banyak di beberapa pabrik. Dan sampai sekarang ada yang 300 ton, ada yang 400 ton yang memang itu belum keluar. Jadi kalau kita lempar misalnya kan cukup menguntungkan Pak. Ya kalau dari sisi para pebisnis Pajeko kan selalu orientasinya kan ke ini profit kan, dong Pak ya. Kan, Pak. Nah tapi kalau misalnya juga di daerah pabrik itu harganya sangat murah ya dilemparnya ke pasar. Jadi harga pasar pun itu sangat fluktuasi. Oke, jadi tergantung kan. Kadang-kadang kalau misalnya banyak boleh kasih ke pabrik dulu atau yang paling banyak bagaimana Pak? Kalau Pak Tibo-Tibo itu Nah, kalau di Tibo-Tibo saya lihat sekarang ini karena harganya cukup bagus, jadi semua dilempar ke beberapa ke Tibo-Tibo ya. Gitu. Nah, itu
Makanya ikan di pasar itu sekarang ini kalau kita perhatikan agak sedikit melimpah kan ya. Nggak kosong kan, Pak? Agak melimpah gitu. Coba aja cek. Iya, memang lagi kalau misalnya orang bilang murah ikan Pak sekarang Nah tuh. itu karena Jadi banyak yang di sini. ya karena terlalu banyak ikan. Produksinya berlebihan begitu ya, Pak Pendeta Luki. Kalau misalnya Pak Rizal tadi Pak Yesta bilang ada kotek DP masih menjadi kewenangan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kota. Bagaimana itu Pak? Apa-apa termasuk tuh pelelangan Kang Pak? Iya. Adalah pelelangan ikan. Yang terjadi di sini, mungkin teman kita yang dari pelelangan belum bersama kita, dia sebagai koordinator TPI, dan yang dilaksanakan di sini adalah di mana yang terjadi adalah ikan yang masuk, yang dibawa masuk ke dalam pelabuhan ini, kemudian diangkut oleh mobil, kendaraan, ataupun ada yang bentor, yang motor, itu dipungut biaya di situ. Oh, nah, di begitu. sini yang terjadi untuk sementara pada saat ini adalah demikian. Oh, begitu Kang. Orang mau coba terima penelpon dulu di 0821 9583 5080. Selamat sore. Aduh, ini dapat dengarnya. Soalnya orang di Dego-Dego memang selamat sore. sekali Ya. ini. Dengan siapa di mana, Pak? Selamat sore. Saya dengan Pak Andi di Bitung. Cuma saya kebetulan ada di Pantai Kalace, pas di pinggir pantai. Oh, sama dengan orang di sini di pinggir pantai. Di Kota Manado cukup cerah, panas ini. Laut juga malah bagus ini. Di Kalace, Kang, nggak dapat lihat dari sini, tuh Kang, terlalu jauh, Pak Andi. Silakan, Pak Andi, mau tanya apa atau mau menanggapi apa? Baik, saya senang sekali ini berbicara kelautan. Karena saya sebagai orang Bitung, saya bilang bahwa apa yang disampaikan tadi benar semua. Dan itu fakta di lapangan. Tapi saya sebagai orang Bitung mau katakan bahwa tolong dong main-main ke Bitung sampai di ujung air Tembaga sampai ke Tandurusa. Karena tidak sedikit kapal sudah mau karam. Karena kebijakan pemerintah yang menekan tentang untuk mencari ikan di laut. Oh, ada aturan baru, Kang Pak Andi. Ya, ada Pajeko, ada motor-motor besar, ada kapal-kapal ikan yang ex-Jepang itu yang disita oleh negara itu banyak di sana. Bahkan udah mau karam. Karena apa? Kebijakan. Kemudian berbicara nelayan, yang paling banyak nelayan ini kan surang orang-orang tua. Sementara anak-anak muda lebih senang Pak ojek. Nah, bagaimana pemerintah mau berdayakan mereka sebagai sumber daya yang boleh perang pakai untuk menjadi nelayan-nelayan yang muda? Betul. Sudah mau bilang. Di Bitung itu tidak mau mereka mau menelayan. Mereka cenderung contoh ojek atau jadi tukang bangunan. Nah, ketika kena peraturan Ibu Susi kemarin, itu tidak sedikit mereka dirumahkan. Bahkan tidak sedikit pabrik ikan di Kota Bitung itu tutup, bangkrut. Ini yang perlu digarisbawahi oleh pemerintah provinsi untuk bagaimana ada regulasi untuk menjalankan lagi. Kasihan kita punya kota ini dijuluki kota cakalang, kecepatan ikan banyak di mana-mana. Tapi Oke, Pak Andi. sekarang susah. Ya. Dipersingkat saja Pak Andi mungkin. Paling banyak di pasar ikan paling bersosialisasi dan kan cuma tude. Apa itu? Balalugis dengan itu ikan satu itu deho. Itu yang paling sosial sekali. Pak Andi, makasih Pak Andi nih so bergabung. Jadi tadi terkait dengan tuh nelayan Kang, dengan kapal-kapal, dengan tuh aturan ada aturan sonasi sekarang Kang Pak. Kalau misalnya nelayan mau batangka, kita ke penelpon selanjutnya di 0821 9583 508. Kurang mau terima satu ini soalnya. So DP waktu karena orang baca cerita di Dego-Dego jadi beda kok yang di studio kasih yang bapak-bapak. Kalau di studio kan ya tahu tuh kalau di sini harga-harga pantai memang sadap. So jangan bikin lupa waktu. Ya kalau ada penelpon silakan selamat sore. Selamat sore. Iya dengan siapa ini? Dengan orang Tubutu dari Perindilan Selatan.
Oke. Halo? Ini DP suara putus-putus ini. Dengan siapa? Iya, dari orang gunung ini, Motoling, Minahasa Selatan. Oh, dari Motoling, dari Minsel. Korek Iya, Karo. Sama dengan dengar tuh Bapak Pendeta dan Kepala Dinas dan sama-sama situ. Aduh, kasihan orang susah ikan, Pak. Orang di kalau di Motoling susah ikan, Iya, orang bilang kan 3 ke 4 kali mati. Itu orang bilang itu apa tuh sebenarnya? Orang bilang mungkin kita seberapa hari punya, mungkin kali so gatal. Halo? Iya, silakan lanjut. Terus kedua, dia periksa akan ke sana, jangan ada tuh orang karena orang mau kasih pengawet. Orang bilang, aduh, salah ini, orang bilang solo sokarak, solanut, mungkin orang tuh ada kimia itu orang bilang formalin. Jadi karena itu kan untuk kesehatan. Jadi kalau orang mau makan ikan yang segar, walaupun tak segar-segar bagaimana ya, intinya tidak ada apa pengawet, itu sehat tuh orang manusia untuk konsumsi. Jadi DP pengawasan, Kang. Pengawasan itu juga mesti lebih diperketat. Karena orang gunung ini habis ikan yang datang harus beli. Oke. Makasih orang Motoling, Kang, so bergabung 2 jo Kang itu. Sore. Aduh, 2 jo soalnya tuh waktu tak mau cukup ini. Nah, ini dari orang Bitung kebetulan ada di sini. Kalau pas di sini ada Pak Frans dari Bitung, Kak Fran. Betul kata itu Pak Fran, itu kapal-kapal nelayan ada banyak yang sotabiar di pinggiran pantai Bitung, Pak Fran. Oh iya Pak. Jadi itu kebijakan Ibu Menteri Susi, moratorium, terus itu kapal-kapal asing itu yang memang sudah dilarang untuk beroperasi di perairan Republik Indonesia. Kapal-kapal luar negeri itu bukan orang kapal. Bukan kapal. Bukan yang dibawa asosiasi Pak Pendeta Lu kita. Itu kapal-kapal asing. Jadi kebijakan waktu itu masih eranya Ibu Susi, Ibu Menteri Susi Pujiastuti. Jadi dia mengeluarkan moratorium untuk penghentian kapal-kapal asing yang beroperasi di laut Indonesia. Kalau misalnya Pak Fran, mohon maaf, Pak Fran, kalau misalnya itu kapal-kapal asing, apakah yang ada? Kalau orang gunung bilang parkir di Pantai Bitung, dong Pak Fran. Jadi itu kapal-kapal itu sudah tidak dapat izin lagi untuk berlayar. Oh, DP izin. Nah, kalau ditampung di dalam pelabuhan perikanan Samudra Bitung semua, berarti kapal-kapal nelayan kecil nggak bisa masuk. Iya, betul. Bisa tempat, jadi makanya ditaruh di situ kan ada agen-agennya di sana. Mereka hanya menaruh sendiri di betul itu Pak Fran. Mungkin kata sama dengan kita nak mengerti kalau walaupun itu kapal luar negeri, mar ada agen tuh di sini. Ya, jadi jangan orang masyarakat pikira udah parkir sini berarti orang sini punya. Ternyata anda Kang Pak Fran. Yo, makasih Pak Fran. Nah ini mengenai nelayan yang peremajaan nelayan ini yang katanya rata-rata itu sudah orang-orang tua dong DP bahasa. Kalau Pak Yesta atau Pak Rizal atau siapa yang boleh mau jawab ini, adanya enggak data kalau nelayan-nelayan biasanya sudah orang tua, kemudian ada upaya apa dari pemerintah supaya ada nelayan-nelayan yang dari orang-orang muda, Pak Yesta? Baik, terima kasih Pak Steve. Pak Andi juga yang lagi monitor dari Kalase. Mudah-mudahan ini ada maka ikan bakar itu Kang Pak Andi. Ikan bakar ini lagi sepoi-sepoi. Kalau Kalase ini kami lagi di Tumumpa ini Pak Andi yang dari Bitung ya. Pertanyaan tadi itu memang yang by real condition. Jadi tadi sudah dijawab itu. Data kami itu per 2021 oleh PSDKP Pangkalan 5 Bitung ada sekitar 27 jumlah kapal X asing. Itu tersebar di Dockyard di Lembe Selatan, kemudian di Naimundung, dan Rusuh, baru ada berapa di Lembe Selatan paling banyak. Itu kami konfirmasi pada 2021 itu dari 27 kapal hanya ada sekitar 8 yang kondisi baik. Itu variatif dari 27 GT sampai dengan rata-rata 300 GT, 400, 600. Malah ada kapal yang 700-an GT. Nah tadi saya sampaikan Pak Fran,
Sekarang pertanyaannya bagaimana dengan kondisi awak kapal perikanan atau nelayan yang sebelumnya melaut? Kalau salah sudah ada relaksasi peraturan ya Pak Pran ya dari kementerian bahwa ada Kepmen peraturan terbaru untuk kapal. Jadi sekarang ada istilah dua ya Pak Steve, Pak Andi, kapal ikan Indonesia dan kapal ikan asing, KII, KIA. Tapi setahu saya ada relaksasi aturan untuk kapal ikan asing tetapi pemiliknya, domisilinya, KTP-nya warga negara Indonesia. Itu mungkin Pak Pran ya, ada relaksasi dari sisi aturan itu. Ya, bahwa bisa melaksanakan usaha penangkapan dengan cara-cara tertentu. Untuk nelayan, yang jadi kita ini ada istilah definisi nelayan. Ya. Ada nelayan kecil, nelayan tradisional, ada nelayan buru, ada nelayan pemilik kapal malah masih kategori nelayan lagi. Ada pengusaha, nelayan pemilik kapal, nelayan buru, nelayan anak buah kapal, dan nelayan kecil tradisional. Kalau ini bapak-bapak ini teman-teman awak kapal perikanan ini biasanya sebelum melaut Syah Bandar Perikanan Pak Fran, Pak Yudi yang di sini biasanya pastikan ini daftar kelengkapan checklist nelayan. Syah Bandar dia periksa itu ya, kan Pak. Dari umur berapa? Prolis ya. Dipastikan itu bukan anak di bawah umur ya Pak Syah Bandar. Satu itu Pak. Jadi ada pelindungan awak kapal perikanan yang lagi intens kita. Kita ada SK Gubernur tentang Forum Daerah Pelindungan Awak Kapal Perikanan. Tetapi kalau untuk nelayan kecil tradisional, kalau kita bicara dari misalnya mewakili Nusa Utara, Kepulauan, Sangihe, Sitaro, Talaut, pasti kalau orang tanya Pak, opo-opo di sana, biasanya bilang orang anak-anak seikut orang melaut dari kecil. Orang tidak bisa paksakan bahwa opo misalnya di Pulau Para Satu, Bukide Timur, jangan dulu aja bawa tuh anak-anak melaut. Kalau di sana kan modalitas adat. Betul. Orang seturun memang dari dulu bagi itu Kang. Jadi nelayan. Tetapi tentu kita edukasi sosialisasi bahwa keselamatan, keamanan dalam rangka usaha penangkapan ikan. Nah sekarang tantangan kita untuk yang rentan remaja ke pemuda. Biasanya itu masalah lingkungan mempengaruhi. Kalau satu mungkin izin koreksi Pak Pendeta, kalau satu kapten nakoda ini kapal Pajeko, biasanya ini kapten bawa sendiri DP anak buah kapal. Mungkin sekitar 60%, 80% DP sisa pemilik kapal anak buah kapal. Itu bisa begitu juga kan. Jadi ada awak kapal perikanan yang satu paket dengan kapten nakoda, ada yang oleh pemilik kapal langsung. Seperti itu. Jadi prinsipnya nelayan yang kita tercatat itu ada namanya kartu pelaku usaha kelautan perikanan, kartu kusuka, pengganti kartu nelayan. Di situ adalah identitas profesi dari nelayan yang berlaku secara nasional. Baik, jadi Pak. basis kata kami. Ya, Pak Yesta, makasih. Nah ini kalau mahal ikan tadi tolong sempat bahas Kang, apalagi yang ada di gunung sana tongpe taman-taman saudara. Kalau untuk pengawet singkat saja, kira-kira siapa Kang yang boleh menjawab ini? Memang ada Pak yang jaba kasih pengawet di ikan? Pak Tommy mungkin ini langsung di kepala pelelangan sini. Mungkin dari sisi saya dulu. Oh boleh Pak Luki, silakan Kalau Pak Luki. dari nelayan itu sendiri yang kita bawa sebenarnya cuma es Pak. Tidak ada yang lain. Jadi es batu itu kan fungsinya ketika dapat itu kemudian kita rendam bersama-sama dengan ikan. Jadi kita tidak membawa apapun, cuma batu es itu. Balok es Kang. Betul, balok es. Soal kemudian mungkin di lapangan terdapat mungkin ada ikan yang sudah terkontaminasi dengan segala macam, itu mungkin sudah di tangan kedua atau tangan ketiga. Oh betul. Biasanya tangan kedua ada yang tangan ketiga itu siapa Pak? Bisa saja kan yang tibo-tibo. Oke. Bisa saja kan Pak, supaya lebih kelihatan fresh. Misalnya tadi kan misalnya dia beli di Bitung Pak, bawanya kemana? Kalimantan kan. Itu Palu dan cukup Gorontalo. jauh. Bisa saja dipakai bahan pengawet apapun, kita nggak tahu. Betul. Nah sebetulnya itu persoalan di pengawasan teman-teman DKP. Nanti jokang Pak Yesta. Soalnya tongpe waktu ini nggak mau cukup ini Pak Yesta. Atau mau tanggapi singkat sekali Pak Yesta. Jadi kita ada istilahnya pengawas perikanan Pak Steve, pemirsa RRI Pro 1. Kita ada pengawas perikanan kapal
ikan, pengawas perikanan budidaya perikanan, pengawas perikanan pengolahan ikan, dan ada pengawas perikanan yang tadi kalau di pengolahan itu DP sistem rantai dingin. Jadi cara penanganan ikan yang baik dari pada saat tangkap dari hulu dan kemudian didaratkan di pelabuhan. Kemudian kita ada operasi terpadu dari dinas yang sering dia turun-turun ke pasar-pasar, dia cek. Tetap sampai di pasar dia cek, Kang. DP istilah itu formalin. Kan orang boleh dapat lihat kalau lalar sondak baba dekat kong dapat lihat. Biasanya DP kekenyalan, warnanya kalau cakalang maesang no, kalau dapat lihat sekali DP abu-abu silver masih mengkilat, atau mungkin pelia DP insang di dalam. Biasanya itu kalau nelayan dong so tahu. Jadi tora ada petugas operasi gabungan yang sering turun. Barangkali sebelum Idul Fitri juga akan ada operasi yang turun ke pasar-pasar. Jangan lupa Pak Yesta, pasar Motoling kasihan. Soalnya orang Motoling tadi yang Bapak bilang. Kita orang Motoling kebetulan lagi. Aduh. Pak Yesta Sarwan. Makasih Pak Yesta. Pokoknya jangan takut Kang, karena pemerintah tetap awasi ternyata itu sampai di pasar-pasar. Ya. Dan mungkin juga kalau misalnya mama biasa suka tahu kak mana tuh ikan gatal dengan mana tuh ikan masih fresh kok dong bilang kan. Ya, tapi kalau Motoling itu masuk DKP Minsel kan Pak? Jadi secara kewilayahan ya. Oh, masuk di Minsel. Pak Yesta tuh yang langsung telepon ketua DKP-nya tuh. Nanti tenang tuh orang Motoling tenang. Nanti aduh. Tangan langsung gitu. Ya, makasih Bapak. Susah kalau dengan asosiasi Pak. Makasih pokoknya. Memang kalau cerita di Dego-Dego biasa DP ending suka jatah gantong dong begitu. Apalagi semua pulang semua ini. Nanti berikut lagi kan. Nanti berikut orang sambung pokoknya. Pak usul Pak. Berikutnya ada kopi, pisang goreng gitu loh. Pak Pendeta ini orang takut ada yang masih puasa kasih yang Pak. So jadi orang senyandak sadia Pak Pendeta. Masya Allah, sorry. Ada begitu jo, pokoknya memang kalau orang bercerita di Dego-Dego memang seru sekali Kong. Mudah-mudahan ada yang bisa masyarakat dapat dari orang percakapan atau bercerita di sore hari ini. Dan untuk menutup Dego-Dego edisi hari ini dari Pantai Tumumpa ini Pak Rizal, mungkin ada yang ingin disampaikan singkat saja Pak Rizal dari Pak Rizal omanya nih. Orang abun tuh ini jadi memang luar biasa. Rizal sampul aja kita kasih tepuk tangan Pak Rizal. Rani, mana tuh doi sisa Mamak dah suruh beli tadi di warung? Kenapa Mak? Ya ampun, kiapa nih doi supaya kotorin porok begini dang. Sotara bele, coba ngana liya. Mak, kita langsung nggak perhatikan dorang dah kasih pulang tadi tuh doi. Orang itu mesti tahu jaga, deng cinta tuh doi rupiah, deng tahu rawat ini doi. Biar nak karabe,